Kita misalnya di jalan, ya, kemudian ada orang di sekitar kita yang merokok di siang hari Ramadan, kita kan nggak bisa kemudian menjaga diri ya biar nggak kemasukan asapnya. Ya. Kalau kita menghirup asap rokok dari orang lain, ya, itu tidak apa-apa. Kalau menghirup asap rokok kita sendiri, ya ini jelas membatalkan. Kemudian kita masuk pada M yang ketiga, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa, tadi sudah kita bahas ya. Ada makan dan minum dengan sengaja, ya, kemudian haid dan nifas, ya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa perkara yang secara hukum fikih itu tidak membatalkan puasa. Secara hukum fikih tidak membatalkan puasa, tapi bisa merusak pahala puasa atau bahkan bisa menghilangkan semua pahala puasa. Nah, di antaranya adalah perkataan kotor. Berkata kotor, ya, misuh-misuh, kemudian emosi, ya, kemudian dusta, ya, kemudian juga mendengar dan melihat, ya, segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bisa merusak pahala puasa kita. Intinya adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa merusak pahala puasa kita. Tergantung kadar perbuatan yang dilarang tersebut. Ya, kalau itu jenis perbuatan dosa yang, ya, itu dilakukan secara terus-menerus, itu bisa saja menghilangkan seluruh pahala puasa kita. Yang kita dapatkan apa? Hanya lapar dan dahaga. Hanya sah secara hukum, tapi tidak berpahala. Bahkan malah bisa mendapatkan dosa. Rasulullah pernah menyampaikan, man lam yada' qaulaz zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan keji dan melakukannya ketika dia puasa, maka Allah tidak membutuhkan puasanya. Allah nggak butuhkan puasanya. Artinya apa? Dia itu lapar dari pagi sampai dari fajar terbit sampai terbenam matahari, lapar haus, ya, tetap tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga diri dari perkataan keji, ya, masih suka misuh-misuh, ya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi segala bentuk perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu bisa merusak pahala puasa. Nah, bahkan bisa jadi menghilangkan seluruh pahala puasa kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, agar kita sukses di bulan Ramadan, M yang keempat adalah menghidupkan Ramadan dengan amalan sunnah. Ya, menghidupkan Ramadan dengan amalan sunnah. Di antaranya, ya, di bulan Ramadan itu kan banyak amalan-amalan sunnah yang berpahala besar. Di antaranya adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ini pahalanya sangat luar biasa. Apalagi kalau dilakukan secara berjamaah. Ya, ini sangat besar sekali. Rasulullah pernah bersabda,
man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari. Ini keutamaan sholat tarawih. Kemudian ada keutamaan lain. Disampaikan oleh Rasulullah juga dalam salah satu sabda beliau, innahu man qama ma'al imami hatta yansorifa kataballahu lahu qiyama lailah. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, ya, sholat tarawih bersama imam hatta yansorifa, sampai selesai, maka Allah mencatatnya seperti melakukan ibadah sepanjang malam. Ya, Allah mencatatnya ya, seperti orang yang melakukan sholat sepanjang malam. Padahal tarawih itu maksimal berapa menit? 40 menit ya. 1 jam ya. Sepertinya kalau di masjid kita tidak sampai. Pahalanya luar biasa. Pahalanya seperti orang yang sholat sepanjang malam. Ini berlaku bagi orang yang melakukannya secara berjamaah dari awal sampai akhir, bukan brodoli di tengah jalan. Jadi dapat separuh ya pulang ya. Ini tidak dapat berarti kalau seperti itu. Berarti sampai witir nanti. Ya, karena sampai selesai. Ya, berarti sampai witir. Nah, ini sholat tarawih. Ya, pahalanya luar biasa. Kemudian tilawah dan tadarus Al-Quran. Ini juga termasuk amalan sunnah yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran. Al-Quran itu ya, diturunkan di bulan Ramadan. Maka membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Bertadarus Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya sangat besar. Bahkan Rasulullah sendiri setiap malam di bulan Ramadan itu tadarus Al-Quran bersama Jibril. Jadi setiap malam Jibril itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertadarus Al-Quran. Ya. Kemudian sedekah. Ya. Ini juga termasuk amalan sunnah yang sangat besar pahalanya di bulan Ramadan. Ya. Sedekah. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Lumo nek bahasa kita. Dermawan. Dan di bulan Ramadan beliau itu lebih dermawan lagi. Ya. Rasul itu orang yang paling dermawan di luar Ramadan. Ya. Kalau di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Ya. Lebih dermawan lagi. Ini Rasulullah. Ya. Jadi sedekah di bulan Ramadan. Kemudian memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Ya, ini bisa kita rancang sejak sekarang, ya, untuk menyisihkan uang, ya, nanti kita pakai untuk memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Ya. Pahalanya luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
Jadi kalau kita memberi buka puasa kepada satu orang, berarti kita mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Kalau memberi buka puasa kepada 5 orang yang puasa, berarti kita dapat pahala 5 orang tadi. Tinggal menghitung, 100 orang berarti dapat pahala puasa 100 orang tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Ini kan ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Sebuah keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Ya, maka bisa kita rancang mulai dari sekarang. Ya, menyisihkan uang ya. Nanti kita pakai untuk memberikan buka puasa kepada orang yang puasa. Kemudian iktikaf. Ya, iktikaf ini salah satu amalan yang berpahala besar di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau senantiasa iktikaf di 10 hari tersebut. Ya, senantiasa iktikaf. Begitu juga istri-istri beliau dan juga para sahabat. Ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, iktikaf. Nah, gambaran ibadah Rasulullah SAW di 10 hari terakhir ini, beliau itu di akhir-akhir Ramadan atau di 10 terakhir itu beliau semakin giat ibadah. Ini kadang yang kita kebalikannya kadang. Awal-awal itu semangatnya tinggi, ya 10 hari pertama itu kenceng ya, kenceng. Maca Al-Quran ya mungkin 2 juz, 3 juz sampai 5 juz ya, berjuz-juz ya 10 hari pertama itu. Masuknya 10 hari kedua sudah mulai ya, karena kebanyakan buka puasa ya, ada pilek, ada buah ya. Udah mulai turun ya. Kemudian di akhir-akhir Ramadan kadang kita itu tambah lemah kualitas ibadah kita. Maka ya, ini yang harus kita perbaiki. Kalau Rasulullah SAW digambarkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, Sayyidah Aisyah berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggangnya, ada yang menyampaikan maksudnya adalah beliau untuk sementara menjauhi istri-istri beliau. Biar apa? Biar fokus ibadah. Wa ahya lailahu. Beliau juga menghidupkan malamnya. Ya, menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat, dengan zikir. Menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu. Kemudian beliau juga membangunkan keluarganya. Jadi enggak egois. Ya, tapi beliau juga berusaha untuk mengajak keluarganya, diajak untuk menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini. Jadi sekali lagi, kalau Ramadan sebelumnya kita di akhir-akhir itu malah melempem, malah melemah, mari kita punya tekad untuk memperbaiki dan semakin bersemangat ketika Ramadan sudah masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima ya, yang kelima adalah mempertahankan ibadah Ramadan
dari awal sampai akhir. Ini yang barangkali agak berat bagi saya pribadi. Kenapa? Karena biasanya di akhir-akhir Ramadan itu godaannya banyak. Godaannya itu bisa datang dari diri kita sendiri atau dari orang lain, atau dari keluarga kita sendiri mungkin. Nah, awal Ramadan itu masih fokus ya, fokus untuk ibadah. Tapi kalau sudah masuk di nggak sampai hari-hari akhir lah, separuh ya, separuh yang terakhir itu kadang godaannya banyak. Entah itu diajak belanja lah, entah itu diajak cari baju lebaran lah, entah itu membuat kue lebaran lah ya. Banyak godaannya. Nah, maka ya kita harus bisa memanage ya, bisa mengatur. Tidak ada salahnya kita nganter keluarga kita belanja, tidak apa, itu tugas kita. Tapi jangan sampai itu sampai melalaikan kita dari ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir ini. Eman-eman. Ya, eman-eman. Kenapa? Karena di 10 hari terakhir inilah ada satu malam yang nilainya itu lebih baik dari 1000 bulan, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya, itu hanya ada di bulan Ramadan. Nah, maka Rasulullah itu mewanti-wanti. Beliau menyampaikan, taharrau lailatal qadri fil asril awakhir min Ramadan. Aukamakol. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pastinya tidak ada yang tahu apakah tanggal 23, apakah 25, apakah 27, apakah 29, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bisa mengisi 10 hari terakhir Ramadan itu dengan ibadah, otomatis kita mendapatkan Lailatul Qadar. Otomatis kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Rasulullah suatu ketika ada dalam sebuah riwayat, beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu pastinya Lailatul Qadar. Tapi setelah itu beliau langsung dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuat lupa. Awalnya diberi bocoran oleh Allah, ya. Tapi setelah itu dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau berpesan kepada kita, carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hikmahnya apa? Kenapa kok enggak diberitahu sekalian? Mbok diberitahu sekalian biar kita tambah semangat. Misalnya tanggal 23 itu Lailatul Qadar. Ya. Hikmahnya adalah agar kita itu semangat ibadahnya itu ya di 10 hari terakhir itu kita tambah semangat ibadah. Kalau diberitahu waktunya tanggal sekian, misalnya waktunya tanggal 29, maka bisa dipastikan selain tanggal 29 kita akan layah-layah, kita akan malas-malas untuk ibadah. Karena apa? Lailatul Qadarnya ada di tanggal 29. Maka hikmahnya kenapa Lailatul Qadar itu waktunya tidak diberitahukan kepada kita, hikmahnya adalah agar kita itu giat ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Maka kalau ingin dapat Lailatul Qadar, kuncinya satu, gunakan 10 hari terakhir Ramadan itu untuk ibadah. Kita pasti mendapati Lailatul Qadar. Nah, mempertahankan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir ini bukan perkara mudah, tapi kita berupaya untuk bagaimana kita bisa melakukan itu. Berupaya agar Ramadan kita itu tidak hanya semangat di awal, tapi sampai akhir. Ya, tapi sampai akhir. Jangan sampai kita semangat di awal, kemudian di akhir-akhir kita melempem, ya kita semakin kendor ibadah kita.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita. Beliau mengingatkan bahwa ada 3 orang yang sangat rugi. Ada 3 orang yang sangat rugi. Yang pertama adalah rajulun dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang mendengar namaku disebutkan tapi tidak bersolawat untukku. Jadi mendengar nama Rasulullah disebutkan tapi tidak membaca solawat. Yang kedua, rajulun dakhala alaihi Ramadan fansalakha qabla ayyu farolah. Orang yang mendapati Ramadan, diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapati Ramadan, tapi hingga Ramadan berakhir dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Orang yang mendapati Ramadan, tapi sampai Ramadan berakhir dosa-dosanya itu belum diampuni oleh Allah. Ini sangat rugi. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada amalan-amalan yang bisa membuat dosa-dosanya diampuni. Contohnya tadi saya sampaikan adalah sholat tarawih. Maka ketika ada orang diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapati Ramadan, kemudian sampai akhir Ramadan dosa-dosanya belum diampuni, dia termasuk orang yang rugi. Yang ketiga adalah rajulun adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Orang yang mendapati orang tuanya yang masih hidup dalam usia lanjut tapi tidak membuatnya masuk surga karena tidak berbakti kepadanya. Jadi mendapati orang tuanya masih hidup di usia lanjut tapi tidak membuatnya masuk surga karena dia tidak berbakti. Maka kalau kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapati orang tua kita, bapak kita atau ibu kita atau kedua-duanya dalam usia lanjut, itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Caranya apa? Berbakti. Berbakti. Nah, ini 3 orang yang rugi. Yang pertama tadi adalah orang yang ketika mendengar nama Rasulullah disebutkan tidak mau bersolawat. Yang kedua, orang yang mendapati Ramadan tapi hingga Ramadan berakhir dosa-dosanya belum diampuni. Dan yang ketiga adalah orang yang mendapati orang tuanya masih hidup di usia lanjut tapi tidak membuatnya masuk surga karena tidak berbakti kepadanya. Ini ada dalam hadis riwayat Ahmad. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan dari Rasulullah mengingatkan kita agar kita senantiasa menggunakan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapati Ramadan pada tahun ini, agar kita punya kesempatan untuk memperbanyak bekal kita, memperbanyak amalan kita dalam rangka nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, memberikan umur panjang kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan dalam keadaan tanpa bala dan tanpa wabah corona. Amin Allahumma amin.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai bekal kita, bekal ilmu kita sebelum kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini bagian dari persiapan kita ya, sebelum masuk Ramadan, sehingga nanti ketika Ramadan sudah tiba, kita bisa mengisi Ramadan tersebut dengan ibadah-ibadah, bisa memprogram amalan-amalan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Ada benarnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, ada salah dan khilafnya dari diri saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.